Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinar Mutiara dengan NIM 486206307, mahasiswa program pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah narasi dengan judul Transparansi Terganggu, Investigasi Pengelolaan Dana di Sebuah Sekolah Dasar di Garut. Diambil dari pengalaman dan pengamatan saya di SDC di Garut. Pagi ini seperti hari-hari biasa di SD Negeri C. Belok pukul 7 pagi, ribuan anak dari berbagai latar belakang ekonomi berlari memasuki gerbang sekolah. Para guru seperti biasa menyambut anak-anak dengan senyuman. Namun, di balik kesederhanaan yang nampak, ada cerita yang lebih kompleks. Cerita tentang bagaimana sebuah sekolah kecil di desa mencoba menjalankan pendidikan berkualitas dengan keterbatasan sumber daya. Cerita tentang uang, bagaimana dana pendidikan yang dialokasikan, diolah, dan digunakan. Itulah yang akan kita lihat hari ini di SD Negeri C. Setiap tahun, SD Negeri C menerima dana dari berbagai sumber. Pertama, dana operasional dari sekolah atau dana BOS dari pemerintahan pusat yang biasanya diterima setiap 3 bulan sekali. Tahun lalu SD Negeri C menerima BOS sebesar 184 juta per tahun. Kedua, dana dari APBD kabupaten yang dialokasikan untuk operasional sekolah sekitar 85 per tahun. Ketiga, dari orang tua yang dikelola oleh komite sekolah sekitar 45 juta per tahun. Jadi, total anggaran tahunan SD Negeri C adalah kurang lebih dari 300 juta. Angka ini mungkin terdengar besar, tapi mari kita lihat bagaimana angka ini digunakan setiap hari untuk mendukung pendidikan 287 anak-anak. Ketika saya bertanya kepada beberapa keluarga di SD Negeri C bulan Mei tahun 2025, hanya 24% dari mereka yang tahu detail penggunaan dana sekolah tersebut. Sebagian besar berkata, uang kami diberikan tapi tidak jelas kemana perginya. Ibu Siti, bendahara sekolah selama 7 tahun, menjelaskan alasan dibalik ketidakjelasan ini. Tidak ada papan informasi yang menampilkan laporan keuangan secara berskala. Pencatatan dilakukan di Excel sederhana, bahkan masih banyak yang tertulis tangan. Karena itu, ada orang tua yang bertanya, tentu harus mencari dokumen satu persatu dan membutuhkan waktu berjam-jam. Sistem ini tentu tidak efisien dan apalagi tidak transparan. Menurut Ibu, masalah utamanya adalah dia tidak pernah dilatih tentang sistem keuangan sekolah. Dia hanya ditunjukkan oleh bendahara sebelumnya belajar sambil menjalani. Nah, jadi inilah akar masalah pertamanya, yaitu ketiadaan transparansi dan keahlian dalam pengelolaan keuangan. Sekarang mari kita lihat kemana dana itu sebenarnya pergi. Nah, dari wawancara dengan kepala sekolah, saya bisa melihat breakdown alokasi anggaran di SD Negeri C tahun 2025. Dari 314 juta rupiah, 60% dialokasikan untuk gaji honorer dan kuis staf, 15% untuk listrik dan air, 10% untuk perbaikan minor dan ATK, dan 15% untuk pengembangan kurikulum, buku, dan alat peraga. Ketika kita membandingkan angka ini dengan kebutuhan nyata di lapangan, ada gap yang besar. Ruang kelas masih ada yang atapnya bocor, buku pelajaran yang sudah berusia 5-10 tahun, alat peraga pembelajaran hampir tidak ada. Ibu, orang tua siswa kelas 3, mengatakan anak-anaknya duduk di meja yang rusak setiap harinya. Tapi dia selalu membayar iuran komite, tapi dia merasa dananya habis untuk hal-hal administrasi, bukan untuk perbaikan ruang belajar. Masalah kedua adalah ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya. Lalu masalah ketiga adalah sistem pencatatan yang belum optimal. Sekolah C belum menggunakan aplikasi terintegrasi seperti Sinda atau sistem keuangan sekolah modern. Semua pencatatan masih menggunakan Excel sederhana, bahkan beberapa masih manual di buku tulis. Inilah yang membuat audit rekreatif menjadi sangatlah sulit. Auditor dari Inspektorat Kabupaten yang pernah audit SD Negeri C di bulan Februari 2026. Beliau menemukan beberapa temuan. Pertama, beberapa dokumen bukti pengeluaran tidak lengkap dan tidak tersimpan dengan baik. Kedua, adanya jeda waktu antara pengeluaran sebenarnya dan pencatatan di laporan. Ketiga, ketika saya meminta data keuangan terperinci,
membutuhkan waktu seminggu untuk dikompilasi. Dalam era digital ini, sistem pencatatan manual seperti ini tidaklah efisien dan tidak aman. Data rawan rusak, hilang, atau salah input. Ketiga masalah ini tentu tidak berdiri sendiri, mereka saling berhubungan dan menghasilkan dampak nyata. Dampak pertama yaitu penurunan kepercayaan komunitas. Dalam survei saya terhadap 92 orang siswa di SD Negeri C pada Mei 2020, 4% menyatakan bahwa kurang percaya pada pengelolaan dana sekolah. Mereka merasa informasi tidak cukup dan skeptis apakah uang mereka benar-benar digunakan untuk pendidikan anak-anak. Dampak kedua adalah pada kualitas pembelajaran. Selaku guru kelas 5 mengatakan sulit untuk mengembangkan kurikulum yang inovatif karena tidak ada alat peraga, media pembelajaran, atau buku teks yang cukup. Siswa belajar dengan cara tradisional karena tidak ada sumber belajar lain. Dampak ketiga adalah pada kesejahteraan guru dan staf. Karena banyak dana yang habis untuk gaji pokok yang minimal, tidak ada dana untuk pengembangan profesional guru. Guru tidak bisa mengikuti workshop atau pelatihan terbaru. Semua ini menciptakan lingkaran yang sulit untuk keluar tanpa intervensi sistemik. Untungnya, pihak-pihak terkait sudah mulai mengambil tindakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sejak 2024 telah mengintensifkan program pelatihan manajemen keuangan untuk bendahara sekolah. SD Negeri C telah mengirimkan ibu untuk mengikuti training 2 kali pada tahun 2025 dan 2026. Dinas juga mendorong implementasi SIMDA. Meskipun progresnya masih lambat karena keterbatasan infrastruktur IT di beberapa sekolah, untuk SD Negeri C khususnya, target implementasi SIMDA adalah akhir tahun 2026 ini. Komitmennya adalah setiap sekolah harus mampu mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel. Ini adalah langkah yang benar, tapi masih banyak yang perlu dilakukan. Maka, untuk SD Negeri C dan sekolah-sekolah serupa di Garut, ada 5 rekomendasi utama. Pertama, yaitu digitalisasi sistem keuangan, seperti implementasi SIMDA atau aplikasi sejenis yang harus dipercepat dengan dukungan infrastruktur IT. Kedua, yaitu pelatihan berkelanjutan untuk bendahara, minimal 1 training per tahun yang tersertifikasi resmi. Ketiga, yaitu transparansi wajib. Laporan keuangan harus dipublikasikan setiap kuartal di papan informasi dan portal digital dengan bahasa yang mudah dipahami. Keempat, yaitu penggunaan komite sekolah di mana melibatkan orang tua secara langsung dalam audit dan monitoring penggunaan dana. Kelima, alokasi anggaran yang lebih proporsional. Minimal 30% harus dialokasikan untuk pengembangan sarana pembelajaran dan guru. Studi kasus di SD Negeri C menunjukkan bahwa perbaikan sistem keuangan adalah investasi untuk pendidikan yang lebih baik. Karena pada akhirnya anak-anak kita adalah yang paling berhak mendapatkan pembelajaran berkualitas dengan dana yang dikelola dengan jujur dan efisien. Demikianlah narasi yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui cerita dan gambaran suasana di SD Negeri C ini, kita bisa sama-sama mengambil hikmah, pelajaran, dan inspirasi untuk terus berusaha menjadi pendidik yang lebih baik di masa depan. Saya sadar masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.